Warta Jemaat Minggu 10 Maret 2024. Selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktian ini. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pamanukan. Jika Bapak Ibu, saudara-saudari memerlukan informasi dan pelayanan, Bapak Ibu, saudara-saudari silakan menghubungi Majelis Jemaat Penatua Jimmy Situmorang. Persidangan Majelis Jemaat. Majelis Jemaat akan mengadakan persidangan yang akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu, tanggal 10 Maret, jam 12 siang, bertempat di gereja. Jika ada usul dan saran, saudara dapat menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Jemaat sebelum PMJ, dan diberitahukan juga kepada Badan Pelayanan, yaitu Komisi Anak, Komisi Remaja, Komisi Dewasa, dan Komisi Lansia. Setelah kebaktian, jangan pulang dulu karena akan mengadakan pengukuran 3K. Biston pagi. Biston pagi diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret, jam setengah 6 pagi, bertempat di gereja, dipimpin oleh Ibu Yuliati Ia. Anggota jemaat dan simpatisan ditunggu kehadirannya. Kebaktian rumah tangga. Kebaktian rumah tangga diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret, jam 7 malam, dengan penyelenggara Penatua Yusafat Pehanaryo yang bertempat di gereja, yang akan dipimpin oleh Penatua Heni Huta Barat, sedangkan liturgisnya yaitu Ibu Mariawati. Segenap anggota jemaat dan simpatisan diundang hadir dalam kebaktian tersebut. Persiapan guru sekolah minggu diadakan setiap hari Rabu atau Jumat jam 7 malam yang bertempat di gereja. Diharapkan kehadiran guru sekolah minggu pada persiapan tersebut. Paskah subuh dan paskah pagi. Majelis Jemaat mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam kebaktian paskah subuh dan paskah pagi yang akan diselenggarakan pada hari Minggu 31 Maret dengan jadwal pelaksanaan pagi subuh yaitu jam 5 pagi, sedangkan paskah paginya jam 9 pagi. Persekutuan Dewasa. Komisi Dewasa mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam Persekutuan Dewasa yang akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 12 Maret, jam 7 malam. Tempatnya yaitu di kediaman Ibu Analisa Ginting, yang akan dipimpin oleh Penatua Yosafat Hanaryo, sedangkan liturgisnya yaitu Ibu Lamro Sip Manulang. Peneguhan penatua. Diberitahukan kepada anggota jemaat bahwa pada hari ini, Minggu tanggal 10 Maret 2024, pukul 9 pagi, dilayani oleh Pendeta Yosafat Simatupang, akan dilaksanakan peneguhan penatua untuk masa pelayanan 2024 sampai 2027. Adapun nama-nama calon yang akan diteguhkan yaitu: 1. Ibu Heni LH Huta Barat, kedua Bapak Iwan, ketiga Bapak Ojakma P. Lumban Batu, keempat Bapak Jimmy Situmorang. Anggaran dan persembahan Paskah. Diberitahukan kepada anggota jemaat dan simpatisan, anggaran Paskah 2024 adalah 4.000.000 rupiah, sedangkan persembahan yang sudah masuk yaitu 500.000 rupiah. Masih ada kekurangan 3.500.000 rupiah. Untuk itu, Majelis Jemaat telah menyediakan amplop persembahan Paskah di depan pintu gereja. Kami mengharapkan partisipasi Bapak dan Ibu sekalian untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut. Penjualan piring. Diberitahukan kepada Bapak Ibu bahwa gereja mempunyai piring kaca dan piring keramik yang akan dijual. Untuk itu, kami mengundang Bapak Ibu yang berminat membeli piring tersebut agar bisa menghubungi Penatua Christine Sitorus. Persembahan umat.
persembahan umat dari tanggal 2 sampai dengan 7 Maret, yaitu kantong ungu yaitu 660.000, kebaktian Hasahana 150, persekutuan remaja 64, kebaktian anak sekolah minggu 80, KRT 289.000, bulanan 1.970, syukur 700.000 rupiah, pasca 450, persepuluhan 500.000, dan persepuluhan yang transfer yaitu 1.020.000. Jadi total semuanya itu 883.000 rupiah. Sekian warta jemaat hari ini. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Khususnya hatimu memuji tajemu, seluruh dunia hai nyanyikanlah kerajaanmu. Saudara-saudara, kita awali ibadah ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Tuhan beserta saudara. Selamat hari Minggu, semoga kita bahagia selalu ya. Tema kita hari ini, hidup kekal karena kasih Allah. Kita tahu bahwa hidup kekal itu diberi oleh Allah bukan karena usaha manusia. Allah begitu cinta dunia ini, maka Ia memberi kita hidup kekal. Oleh karena itu, kita juga harus cinta terhadap dunia ciptaan Tuhan ini. Mengapa? Karena hidup kekal ya dimulai sejak kita hidup di dunia ini.
Mari saat ini kita mengakui dosa-dosa kita. Kita berdoa secara pribadi dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Ya Allah, ampunilah kami di dalam kemurahan-Mu. Berikan kami hikmat untuk mampu mengikuti jalan-Mu dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Berita anugerah. Berita anugerah diambil dari Ibrani 9 ayat 28 yang menyatakan, demikian pula Kristus hanya satu kali saja dipersembahkan untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya untuk kedua kalinya, bukan untuk menanggung dosa, tetapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Pencobaan Tuhan ku dekat, mengurangi beban yang berat. Di kedukaan teman yang erat, setiap saat diberinya berkat. Setiap saat hatiku kenal, kasih ilahi dan hidup kekal. Memandang padamu ya Tuhanku, ku tiap saat benar milikmu. Mari saudara kita satu di dalam doa. Kami bersyukur atas kehidupan yang kekal yang Kau berikan melalui pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus, dan saat ini kami ingin sungguh menghayati firman Tuhan agar menjalani masa prapaskah ini kami semakin menghayati betapa pengorbanan-Mu besar bagi kami, sehingga kami tidak boleh menyia-nyiakan kehidupan kami di dunia ini. Maka Tuhan bersabdalah, kami siap mendengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Bacaan pertama menurut Bilangan 21 ayatnya yang keempat hingga ke-9. Bacaan pertama menurut Bilangan 21 ayat 4 hingga yang ke-9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah laut Tebereo untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan.
Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik bangsanya untuk selamanya kasih setianya. Bacaan kedua diambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Bacaan kedua diambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan di dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Saudara-saudara, inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 3, dimulai ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbagi kita yang membaca dan memelihara firman Allah.
Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Saya agak maju 2 minggu. Biasanya saya datangnya minggu keempat, ya. Tetapi di 2 bulan ini semakin dekat dengan perayaan Paskah kita. Minggu keempat kebetulan memang perayaan yang dilakukan GKI Sudirman. Sehingga 2 minggu ini Maret dan April saudara akan ketemu dengan saya di minggu kedua. Sekaligus juga akan dilakukan persidangan majelis jemaat. Nah, hari ini temanya di Prapaskah yang keempat, berarti 2 minggu lagi ya, terhitung Bapak Ibu kita akan menuju ke perayaan Paskah, adalah hidup kekal. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu, ayat ini sudah menjadi untuk sebagian orang disebutnya ayat emas, karena begitu besar kasih Allah akan sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kayaknya ayat untuk sebagian kita hampir semuanya itu hafal. Ya, cuma pertanyaannya adalah saudara pernah bertanya enggak apa arti hidup kekal? Berikutnya boleh ditayangkan. Apakah ini kita masuk minggu Prapaskah keempat ya, berikutnya. Apakah hidup kekal itu sama dengan hidup setelah Bapak Ibu saudara semua mati? Ayo. Apakah hidup kekal itu adalah sorga yang dimaksudkan? Sama enggak Bapak Ibu? Hidup kekal adalah hidup setelah kematian, benar atau salah? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Dari kalimat itu saja, menurut Bapak Ibu, hidup kekal itu setelah Bapak Ibu mati atau malah sekarang? Hah? Mulai bingung ya? Soalnya kayaknya itu jadi ayat emas doang, ngertinya juga enggak sebenarnya. Ya. Nah, baiknya adalah kita coba mendalami ayat yang menjadi ayat fenomenal buat sebagian kita. Berikutnya, hidup kekal itu tidak sama dengan hidup setelah kematian. Karena hidup setelah kematian disebut apa? Ya, mati. Ya. Sebagai orang percaya, urusan kita tidak dengan kematian. Kenapa Bapak Ibu? 2 minggu lagi, 3 minggu lah, kita akan merayakan kebangkitan Paskah. Sehingga urusan saudara dengan saya, manusia di dunia ini, gak usah dipusingin setelah kematian. Maka Bapak Ibu, selalu saya katakan, kalau Bapak Ibu menemukan di handphone, di YouTube, dimanapun orang yang membicarakan soal hidup setelah kematian, ya, bagaimana sih penampakan sorga? Boleh dinikmati tapi gak usah dibawa dalam hati, dalam-dalam. Karena apa? Tidak ada yang tahu. Bapak Ibu pun mendengar khotbah atau kesaksian pendeta-pendeta yang pernah masuk sorga, gak usah percaya. Karena sesuatu yang tidak bisa ditanya, ya misalnya saya bersaksi nih Bapak Ibu, tadi malam saya mimpi ketemu Tuhan di sorga. Wah, kayak gimana Pak sorga? Itu bener tuh, malaikat-malaikat. Malaikatnya warnanya apa? Putih, itu kata film ya. Ternyata ada yang malaikatnya sawo matang lah orang Indonesia. Ada juga malaikatnya orang Afrika, hitam. Oh iya ya Pak, oh berarti gini. Wah, makanya Bapak Ibu tidak usah dibantah kesaksian itu, tapi gak usah terlalu dipercaya. Pak, tapi yang ngomong pendeta sama. Selama dia masih manusia, ya, mau gelarnya profesor kek, doktor kek,
ketika Bapak Ibu tidak bisa mengklarifikasi kesaksiannya itu, maka cukuplah jadi cerita dia. Dan orang yang diberikan hikmat, termasuk para pendeta, maka pendeta GKI itu Bapak Ibu, nggak akan Bapak Ibu ketemu pendeta GKI kesaksian bahwa saya pernah ketemu Tuhan di surga. Saya agak jamin Bapak Ibu mulai dari mana paling jauh GKI Batam sampai GKI di Bali itu nggak akan pernah mendengarkan kesaksian begitu. Karena urusan kita bukan urusan ketika kita mati. Loh, kalau begitu hidup kekal apa Pak? Berikutnya, hidup kekal itu dari kata eternus dalam bahasa Inggris, of an age lasting. Gampangnya gini, terjemahan yang pas sebetulnya abad. Kalau kata abad Bapak Ibu tahu ya, satu abad berapa tahun? 100. Mau mengatakan gini, sebetulnya terjemahannya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup abadi. Hidup abadi itu hidup yang memang dijalani di dunia ini. Oh, maksudnya apa? Tepatlah bahwa ini urusannya bukan ketika Bapak Ibu mati. Setepatnya setelah Bapak Ibu mengaku apakah kamu percaya, masih ingat ya rumusan baptisan? Apakah kamu percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat? Ya, dengan sepenuh hati. Di titik itu saudara sudah merasakan hidup yang kekal. Walaupun belum sempurna. Ya. Loh, jadi selama ini bukan setelah mati. Lah, setelah mati kan kita nggak tahu. Tetapi setelah saya percaya hati, pikiran kita, hidup kita buat Tuhan, setepatnya saudara mencicipi hidup yang kekal. Kenapa mencicipi? Karena memang belum purna. Paripurnanya adalah ketika kita bertemu muka dengan muka oleh Tuhan, ada di Alkitab. Oleh karena itu, bacaan ini penting diletakkan. Oleh karena itu, ngapain kita ngebahas hidup yang kekal? Berikutnya. Ini muncul dari percakapan Nikodemus. Nikodemus itu Bapak Ibu pemimpin agama Yahudi, leader. Kalau di GKI mungkin ya setara penatua bolehlah. Dia tahu bahwa Yesus adalah guru yang diutus Allah. Tapi Nikodemus itu punya pemahaman yang ingin ditanyakan soal lahir kembali. Nikodemus dalam percakapannya Bapak Ibu kalau baca lengkap Yohanes 3, dia bertanya, berarti lahir kembali itu Bapak Ibu masuk lagi ke rahim ibu kita masing-masing, lalu keluar lagi. Oh, bukan begitu kata Yesus. Lahir kembali atau istilahnya lahir baru adalah lahir dari roh. Nah, apa itu? Ya kehidupan yang kekal itu. Apa itu kehidupan kekal? Yaitu lahir baru. Apa itu lahir baru? Bukan soal Bapak Ibu dibaptis, bukan. Untuk sahabat-sahabat kita yang kelompok karismatik akan ditanya gini, kapan Bu Heni lahir baru? Oh, tanggal sekian. Oh, itu baptisan. Bukan. Lahir baru adalah ketika kita nih hidupnya balik lagi ke jalan yang memang Roh Kudus tuntun. Kapan itu? Ya setiap saat. Ketika Bapak Ibu merasa hidupnya jalannya lurus, disitulah lahir baru. Agak belok dikit, oh saya menyesal Tuhan, lahir baru. Belok dikit salah, lahir baru. Jadi itu bukan satu momen Bapak Ibu. Apakah waktu dibaptis anak-anak, apakah waktu CD, bukan. Apakah harus masuk lagi rahim, sangat bukan. Berikutnya, kata ayat yang emas ini jangan dibaca sebetulnya sepotong, sehingga kita nggak dapat esensi dari ayat itu sendiri. Karena begitu besar kasih Allah akan siapa? Akan GKI Pamanukan atau bukan? Bukan. Akan GKI Sudirman? Bukan. Akan GKI, GBI, Gereja Katolik? Bukan. Akan dunia.
Pak. Jadi makanya saya bilang bacanya jangan cuman hidup kekalnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, gak pernah disebut akan gereja loh. Maka dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa. Dan seterusnya dikatakan sebab Allah mengutus anaknya bukan untuk apa? Menghakimi dunia, melainkan menyelamatkan. Maka berikutnya, rumusannya gimana ya Bapak Ibu ya? Ada Allah, ada gereja, atau kita orang Kristen, GKI Pamanukan, GKI Sudirman, apapun itu ya. Biasanya ya kita akan berpikir, kan Allah itu cinta sama kita Pak. Betul, kitanya bukan gereja. Berikutnya, jadi hidup kekal atau selamat itu apakah ketika saudara persis menjadi orang Kristen? Berikutnya, jawabannya bukan. Pak, Bapak ajarannya sesat. Silakan baca. Tidak pernah ditulis dalam Alkitab saudara dengan saya bahwa Allah sangat cinta dan cinta utamanya terhadap gereja. Bukan. Allah mencintai apa? Dunia yang dia ciptakan. Kalau Bapak Ibu percaya bahwa orang yang di luar situ, yang Bapak Ibu temui, yang bukan Kristen itu adalah orang, wujudnya orang, mungkin agamanya beda, Allah cinta dia juga. Pak, tapi cinta ke kita agak lebih, kata siapa? Tidak pernah ditulis dalam Alkitab. Maka berikutnya, cara berpikirnya begini ya. Berikutnya, bahwa Allah mencintai dunia semuanya, dan di dalam dunia itu ada GKI Pamanukan, ada GKI Sudirman, ada GBI, ada Gereja Katolik, Saksi Yehova mungkin ada di situ, apalagi, dan semuanya, termasuk orang yang beragama Hindu, orang beragama Buddha, orang Muslim dan sebagainya. Masa sih Pak begitu yang ditulis? Dan Bapak Ibu jangan pernah mengkorting ayatnya dan menunjukkan bahwa Allah lebih cinta gereja dibanding yang lain. Tidak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Loh, terus apa bedanya kita dengan yang lain? Di situ dia bedanya. Cintanya sama nih Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau tanya nih, Pak, jadi Allah di sorga itu cintanya ke kita sama ke Onono sama. Yang harusnya beda apa Bapak Ibu? Kita yang percaya akan meroleh hidup yang kekal, yang merespon cintanya Allah. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu justru merasa harusnya Tuhan lebih cinta saya, tunjukin. Bapak Ibu gak bisa berkuar-kuar di luar, sorry, Tuhan itu cuma lebih sayang saya dibanding elu, Anda. Enggak, Alkitab kita enggak. Dunia ini, ketika Allah menciptakan, tahu ya, Allah menjadikan bumi, ya bumi belum berbentuk dan sebagainya. Isinya bumi itulah yang Tuhan cintai. Gak mungkin dia bilang, oh aku cinta bumi yang percaya sama aku. Enggak, karena Tuhan begitu mencintai. Oh betul, kalau begitu Pak, orang harus masuk Kristen dulu baru selamat. Enggak ada juga tulisannya. Jadi bedanya kita, saudara dengan saya yang orang Kristen tuh apa? Ini dia, berikutnya. Dua hal yang mau saya katakan hari ini. Kalau Bapak Ibu percaya kepada Yesus sebagai juru selamat yang diutus Sang Bapa, kalau bosnya kita cinta dunia ini, maka Bapak Ibu dan saya sebagai anak-anak yang mengaku dia bapaknya harus cinta kepada dunia ini. Jadi jangan ngaku orang Kristen kalau Bapak Ibu masih suka buang sampah pada tempat Bapak Ibu berdiri, bukan pada tempatnya ya. Jadi lagi makan,
buang. Lu bukan orang Kristen, lu gak cinta sama dunia ini. Peraturannya buanglah sampah pada tempat sampah, bukan tempat Bapak Ibu berada saat itu. Bahkan Bapak Ibu nih, saya nggak berurusan Bapak Ibu merokok boleh atau enggak. Jangan buang puntungnya sekecil itu, nggak akan kelihatan Pak. Bapak Ibu nggak cinta sama dunia ini. Itu kecil Pak, iya. Sekecil apapun yang ada di dunia ini, selama masih di dunia, Tuhan cinta. Makanya Bapak Ibu jangan pernah mengaku orang Kristen kalau cuma bisa baca Alkitab tapi nggak bisa menjaga lingkungan. Kalau nggak ngaku orang Kristen, fasih betul dan aktif banget di gereja, tapi dengan orang yang beda agama aja kita tuh kayak sinis atau benci. Bukan, itu bukan orang Kristen. Yang kedua, Allah datang bukan untuk menghakimi dunia. Maka jiwa dan mental saudara dengan saya, nih mental tuh di sini ya. Oke, kalau begitu Bapak kita ngutus anaknya bukan mau mengatakan lu salah, gua bener. Mentalnya Yesus itu disalah-salahin. Tapi Tuhan gak akan bilang lu yang salah, enggak. Dia akan membuktikan dengan tingkah laku dan perbuatan. Makanya dia menyembuhkan orang buta. Loh, kan ada ditulis gak boleh menyembuhkan pada hari Sabat. Tuhan gak membantah, emang betul. Tapi orang ini butuh. Daripada dia begitu terus demi melakukan ini, ya mendingan dia disembuhin. Nah, Yesus tuh anti menghakimi. Maka Bapak Ibu punyalah mental ya, mulai dari sekarang. Mau yang di hadapan kita itu lebih muda, lebih tua, mau cewek, mau cowok, mau orang Kristen atau orang bukan Kristen, mau dia lebih bodoh karena gak sekolah misalnya, atau dia lebih pinter, maka jangan suka begini loh, jangan suka menghakimi. Karena selama Bapak Ibu menghakimi, ya, Bapak Ibu sedang tidak memperagakan apa yang dicontohkan Tuhan. Karena Allah datang bukan untuk menghakimi dunia. Mengapa? Karena Allah tahu ini ciptaan gua banyak yang so tahu, betul? Makanya Yesus diutus, udahlah kamu jadi manusia, coba ya. Bener kan, manusia itu banyak yang so tahu. Makanya Tuhan, saya tahu menyembuhkan orang pada hari Sabat saya juga bisa baca, kata Tuhan. Tapi orang itu ya butuh makan, butuh disembuhin. Jadi gak usah ngomong ayat, ya aku akan menyembuhkan dia. Loh, itu murid-muridmu makan loh, memetik buah, mereka lapar. Jadi jangan ngajarin, tahu, Yesus tuh tahu. Aturannya juga gak boleh tahu. Tapi Yesus akan mengutamakan keselamatan. Keselamatan apa? Ya saat itu orang itu butuh makan, ya dikasih makan. Lah gak boleh karena hari Sabat. Ya jangan, orang kelaparan kok. Dua hal saja Bapak Ibu. Cintailah dunia ini seburuk apapun. Nanti nih presidennya muncul nih. Mungkin kita gak sesuai dengan pilihan kita. Ya cintailah. Oh, cintanya dengan gimana? Mendukung begitu rupa, ya kasih kritik kalau dia salah. Kan cinta gak harus memuja terus. Tetapi jangan membenci dunia ini. Karena dunia ini Tuhan sangat cinta. Seburuk apapun dunia ini, seburuk apapun orang-orang di luar sana tuh benci sama kita orang Kristen, cintailah mereka. Jangan dihakimi, jangan dilawan. Tunjukin bahwa kamu itu memang mencontoh Yesus yang datang bukan untuk menghakimi tapi menyelamatkan. Dan hari ini pun akan ada 4 penatua yang akan diteguhkan. Maka pesan saya juga, contohlah Tuhan yang datang bukan untuk menghakimi. Bapak Ibu diberi tanggung jawab lebih. Mungkin Bapak Ibu tidak berjabatan penatua,
di lain tempat Bapak Ibu mungkin adalah pemimpin, entah di dalam rumah sebagai keluarga, pemimpin keluarga, entah nanti di pekerjaan. Jadilah pemimpin yang tidak suka menghakimi, tetapi mencintai. Menghakimi bedanya sama mencintai apa Pak? Kalau menghakimi dia akan merasa benar dan tidak pernah mau disalahkan. Ya, hakim, Bapak Ibu di pengadilan nggak akan Bapak Ibu melawan hakim, Bapak Ibu akan ditambah hukumannya. Karena memang tugasnya hakim begitu. Kalau nggak setuju, ya tergantung, ya tinggal kasasi atau PK, kan begitu urutannya, ya. Banding, kasasi, PK, kan gitu ya. Nggak, kalau nggak suka nggak bisa, Pak Hakim saya nggak setuju, makin dihukum Bapak Ibu. Cobain aja. Karena hakim punya wewenang itu. Nah hidup kita kan gak kayak gitu ya. Mau di gereja kek, mau di rumah kek, mau di pasar kek, mau dimanapun, Bapak Ibu berlagaklah sebagai anak-anak Tuhan yang tidak suka menghakimi. Maka selamat menikmati hidup yang kekal ini ya, sejak sekarang, jangan nunggu mati. Karena nunggu mati nanti Bapak Ibu gak tahu kemana. Yang pasti saat ini Bapak Ibu sedang mencicipi hidup kekal. Cintailah dunia ini dan berlagaklah bukan sebagai hakim dunia, tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang cinta akan dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh buat kita semua. Marilah kita bersama dengan gereja Ekumenes sambil mengulang janji baptis kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, kita datang ke hadapan Tuhan Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan saat ini peneguhan penatua sebagai pelayan dan pemimpin dalam gereja Tuhan. Kristus sebagai kepala gereja untuk melayani sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya untuk melayani gereja. GKI berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Sebab itulah kita telah bersama-sama menjalani proses mulai dari pencalonan, perlawatan, sehingga hari ini bergumul dan mendapatkanlah nama-nama yang akan diteguhkan sebagai penatua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas proses yang Engkau perkenankan kepada GKI Pamanukan mencari, melawat, dan bahkan saat ini mereka merespon panggilan khusus terhadap mereka. Bimbinglah
agar panggilan ini sungguh muncul dari dalam hati dengan segenap jiwa raga mereka. Dan biarlah kami semua umat-Mu juga mendukung melalui peristiwa peneguhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saya mengundang saudara semua untuk bangkit berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah saya bertanya, apakah saudara siap mendukung para calon untuk diteguhkan sebagai penatua? Silakan saudara-saudara duduk. Para calon penatua tetap berdiri. Bapak Ibu calon penatua, saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat untuk jabatan penatua. Maka izinkanlah saya bertanya yang memastikan panggilan saudara atas jabatan ini. Apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Dan karena itu saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab? Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? Ketiga, apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan pelayanan dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan menaati ajaran tata gereja dan tata laksana Gereja Kristen Indonesia? Yang keempat, apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan Gereja Kristen Indonesia dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia, kini dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dalam jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Apakah jawab saudara Heni Huta Barat? Apakah jawab saudara Iwan? Apakah jawab saudara Ojakma Parulian Lumban Batu? Apakah jawab saudara Jimmy Situmorang? Biarlah ya tetap ya, dan biarlah kesediaan ini diberikan hikmat dari Tuhan. Padamu Yesus kami serahkan. Orang terpilih dalam jemaat.
Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Pamanukan, Piagam Peneguhan Penatua atas diri Heni El Huta Barat, Iwan Ojakma Parulian Lumban Batu, Jimmy Situmorang, telah diteguhkan sebagai penatua untuk masa pelayanan 2024 hingga 2027 dalam kebaktian Minggu 10 Maret 2024 pukul 9 di Jemaat GKI Pamanukan, Jalan Al-Basiah nomor 27 Pamanukan, dilayani Pendeta Yosafat Simatupang, Ketua Penatua Yosafat Prasandahanario, Sekretaris Penatua Kristianto, Pendeta yang melayani kembali Pendeta Yosafat Simatupang. Terima kasih. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mengingat waktu itu sepertinya tidak lama ya. Waktu sebetulnya GKI, kalau GKI itu prosesnya sebagai pos dulu, kemudian bajem, bakal jemaat, baru jadi gereja. Dan waktu masih jadi pos, saya masih berumur 18-19 tahun, tapi sudah ada di sini. Waktu itu ya Yeni baru lahir barangkali ya. Tahun 69 saya sudah mengajar, ya baru lahir. Saya sudah ada di sini, kemudian menjadi bajem, jadi masih jadi pengurus, kemudian akhirnya menjadi gereja pada ya tanggal 6 Februari itu 95. Karena itu Bapak Ibu, saya merasa sudah masih Tuhan pakai, saya yakin Tuhan masih pakai, tapi saya sendiri merasakan telinga sudah sedikit budek, mata sedikit enggak kelihatan, jadi banyak kekurangan-kekurangan. Dan saya ingin yang anak-anak muda atau yang muda-muda mulai melayani Tuhan. Cuma saya hanya pesan sedikit, bukan menggurui ya, bukan menghakimi juga ya Pak Yos. Saya hanya mengingatkan saja, kalau jadi penatua itu ingat tanggal ini, yang 4 orang ini sudah berjanji di hadapan jemaat dan terutama di hadapan Tuhan. Makanya
melayani dengan benar-benar, dan kalau bisa beri contoh yang baik dalam menepati waktu. Jadi sebelum kebaktian atau acara apapun, majelis jemaat sudah hadir di gereja menyambut jemaat-jemaatnya. Jangan jemaatnya sudah datang semua, sudah mulai, baru masuk majelis jemaat, baru datang, baru naruh motor. Kalau bisa, ini bukan menggurui lagi, hanya mengingatkan awal datangnya dalam acara-acara. Juga Bapak Ibu penatua baru sudah berjanji harus melayani Tuhan, jangan dengan pamrih. Nanti saya dapat ini, dapat piagam. Enggak usah minta piagam, Tuhan juga sudah menyediakan di surga piagam untuk kita. Jangan minta hadiah. Jadi penatua ya ere itu banyak. Kita jadi penatua enggak dikasih apa-apa. Jangan lupa Tuhan sudah memberikan yang banyak sekali untuk kita, terutama kesehatan. Tuhan sudah memberikan apa yang kita perlukan tanpa diminta. Tuhan sudah memberikan. Berapa hari yang lalu saya sakit, Tuhan sudah memberikan kesembuhan pada saya. Itu semua adalah kasih sayang Tuhan pada kita. Apa yang kita harus balas untuk Tuhan. Jangan mengatakan apa yang gereja berikan pada saya, tapi apa yang saya berikan untuk pelayanan dalam gereja. Jadi saya tidak banyak lagi bicara, tapi saya hanya ingin persatuan dan kesatuan penatua. Jangan sampai pecah belah. Putusan apapun diputuskan bersama. Saya tidak mau dengar nanti penatua ribut dengan tidak bersatu dalam memutuskan apapun. Saya bukan orang pintar. Saya tidak menghakimi Pak Yos. Saya hanya ingin persatuan dan kesatuan dari gereja kita yang sudah kita bangun dari jerih payah dulu waktu masih jadi pos, menjadi bajem, dan akhirnya menjadi gereja. Sudah menjadi jemaat, menjadi jemaat, sudah menjadi GKI Pamanukan Jalan Albasia 37. Terima kasih dan maaf bila mana ada kata-kata saya yang salah, yang menyinggung Bapak Ibu. Dan saya mengucapkan selamat tinggal, bye-bye, ya, bye-bye. Kami juga Ibu Yulia dari jemaat dan majelis jemaat mengucapkan banyak terima kasih untuk dedikasi Ibu selama ini. Ini adalah menjadi motivasi bagi kami yang muda. Kenapa kita malu sebenarnya? Kenapa Ibu Yuli yang 70 sekian tahun masih mempersembahkan dirinya untuk memuliakan Tuhan? Kita tidak memuliakan Tuhan dengan harta kita, tetapi kami bisa menggunakan tenaga kami, pikiran kami untuk memuliakan Tuhan. Sekali lagi, kami hanya bisa berdoa untuk Ibu Yuli sehat, dan kami masih bisa meminta pandangan-pandangan dari Ibu Yuliati, semangat walaupun tidak menjadi penatua, bisa melayani apapun bagiannya. Kita sudah punya bagian masing-masing. Sekali lagi terima kasih Ibu Yuliati. Iya, kami hanya bisa berdoa Ibu sehat, kita ketemu setiap acara apapun di gereja ini dan suka dan duka. Terima kasih, itu doa kami untuk Ibu. Jadi kami mempunyai kenang-kenangan sedikit untuk Ibu Yuli. Dengan senang hati Ibu terima, bukan karena nilainya, tetapi dari hati yang tulus dari teman-teman Ibu Yuli.
Jangan babai dulu Bu Yuli, ibadahnya belum selesai. Jadi jangan babai dulu ya. Oke, kita mari bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ada syukur, ada haru, ada sukacita. Sebab Tuhan yang memberkati GKI Pamanukan dengan para pelayannya dalam jabatan penatua, pendeta, keluarga penatua, dan keluarga pendeta. Maka Tuhan, kami bersyukur untuk mereka yang bersedia menjadi penatua. Biarlah komitmen ini disertai hikmat dari Tuhan. Tidak mudah memimpin suatu jemaat yang Engkau percayakan, tetapi hati kami mengatakan ya dengan segenap hati, menandakan ada keinginan untuk dibentuk oleh Tuhan. Kami juga bersyukur untuk para penatua yang sudah menyelesaikan. Ibu Yuli yang di usia senjanya masih terus berkarya melalui jabatan penatua. Berkati dia, berkati kesehatannya, hati yang gembira, sukacita, bahkan anak cucunya dimanapun mereka berada jagalah. Dan biarlah melalui semangat beliau kami terus belajar bahwa usia fisik yang semakin lemah tidak mematahkan semangat. Maka kami mau juga bersemangat, kami yang penatua, kami yang bukan penatua, biarlah kami satu hati membangun jemaat GKI Pamanukan ini. Ada banyak perbedaan pendapat, ada banyak hal yang setuju, tidak setuju, tetapi biarlah tidak memecah kesatuan hati, kesatuan jemaat di tempat ini. Biarlah setiap permasalahan diselesaikan dengan hati yang bijaksana, bukan ego kami, bukan saling menghakimi, tetapi saling mencari kebenaran melalui firman Tuhan. Kami bersyukur untuk seluruh yang sudah berkontribusi bagi jemaat ini Tuhan. Dan biarlah di kemudian hari akan ada lagi nama-nama baru yang mengatakan ya untuk jabatan penatua ini. Kami berdoa bersatu hati juga untuk penatua Lilis yang tidak dapat hadir. Esok hari suami akan melakukan operasi pasang ring menuju Malaysia. Tuhan sertai. Biarlah ini menjadi cara Tuhan menunjukkan kesembuhan. Perjalanannya, tindakan-tindakan medis yang diberikan, biarlah menjadi cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa Ibu Lilis tidak berjuang sendirian. Kami bersatu hati di tempat ini mendoakan semua proses berjalan dengan baik. Kami juga berdoa, biarlah di kemudian hari kami bisa bertemu kembali dengan Ibu Lilis dan juga keluarga semuanya dalam keadaan yang sehat. Kami juga terus berdoa untuk proses kependetaan penatua Yosafat. Tuhan yang berkehendak atasnya, Tuhan yang memanggilnya, maka Tuhan yang akan melengkapi dan mengarahkannya. Apapun yang terbaik, biarlah Tuhan yang menunjukkan jalan baginya. Hal yang masih harus dilengkapi, diperbaiki, biarlah mendekati dan terus menjadi calon pendeta yang semakin berhikmat di dalam Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat ini yang berproses bersamanya agar sungguh-sungguh dengan setia memegang firman Tuhan dan dikaruniakan Roh Kudus hal-hal yang harus diputuskan dengan bijaksana. Kami juga terus berdoa untuk masa raya Paskah ini Tuhan. Menjelang Paskah biarlah kami semakin mengenal Engkau. Kami yang mencoba untuk melakukan puasa biarlah kami punya komitmen yang baik. Dan pada gilirannya perayaan Paskah kami menjadi sukacita yang luar biasa. Karena kami berhasil menang melawan ego kami, menyangkal diri kami. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami serahkan hidup kami hanya untuk menyelamatkan hidup di sekitar kami, orang-orang kami, bukan menghakimi. Dan untuk mencintai dunia yang telah Engkau ciptakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan sambil mengingat anugerah Allah yang hadir bagi kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, 1 Korintus 1 ayat 4, Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku,
karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan menyanyikan pujian Teruslah Berkarya. Menyusuplah dosa telah merusak kehidupan, mengubah dunia, berselimut kegelapan. Manusia fana, diraih dan dipulihkan. Hidup Yesus Tuhan, teruslah berkarya. Tuhan sudah buka jalan, tataplah ke depan. Ia jamin kehidupan. Pergilah, wartakan berita keselamatan, nyatakan cinta kasih-Nya bagi semesta. Di salib Golgota, tempat Yesus menderita, namun bagi kita itulah bukti cintanya. Saat bertanya, bimbang dan ragu, anugerahnya selalu. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan, tataplah ke depan. Ia jamin kehidupan. Pergilah, wartakan berita keselamatan, nyatakan cinta kasih-Nya bagi semesta. Terpilihlah batu dan halangan pun tersingkir, terbukalah jalan melampaui akal budi yang tak terbayangkan. Kita percaya terjadi. Kuasa-Nya yang besar memberikan pengharapan. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan, tataplah ke depan. Ia jamin kehidupan. Pergilah, wartakan berita keselamatan, nyatakan cinta kasih-Nya bagi semesta. Mari kita berdoa. Ya Allah,
Kami bersyukur atas anugerah yang telah Engkau berikan bagi kami. Terimalah persembahan ini dan jadikanlah sarana untuk mewujudkan kebaikan dalam hidup persekutuan dan kesaksian. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ku disalibkan dengan Tuhanku. Tangisan dan hati sedih, tiada keluhan yang perih, yang oleh Yesus tadi mengerti setiap saat dengan tangan setiap saat hatiku tenang, kasih ilahi yang hidup kekal, memandang padamu ya Tuhanku, ku tiap saat benar milikmu. Kelemahanku dirasakannya, bila ku sakit dipulihkannya. Setiap saat gelap dan cerah, Yesus Tuhanku menyucikannya. Setiap saat hatiku tenang, kasih ilahi yang hidup kekal, memandang padamu ya Tuhanku, ku tiap saat benar milikmu. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Allah Bapa meneguhkan cintanya kepadamu. Teladan Yesus Kristus memberikan cinta yang besar agar engkau mencintai dunia ini. Dan dengan kuasa Roh Kudus engkau diberikan kekuatan untuk membangun, memelihara, dan menebarkan cinta kasih dari sekarang sampai selama-lamanya. Hosana, 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 amin. Hosana, amin. Hosana, 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 amin. Hosana, Selamat siang Bapak Ibu, untuk Badan Pelayanan, Komisi Anak, Komisi Dewasa, Komisi Remaja, dan Komisi Lansia. Saya harap